Halo, bertemu kembali dengan saya Nia Khairunisa dengan NIM 18058031 dalam video pembelajaran Psikologi Sosial dengan materi hubungan interpersonal. Seperti yang kita ketahui, hubungan interpersonal atau hubungan antar pribadi didefinisikan sebagai proses penggunaan pesan untuk mencapai kesamaan makna antara dua orang atau lebih di dalam sebuah situasi yang memungkinkan adanya kesempatan yang sama bagi pembicara dan pendengar. Dalam artian, komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal tidak hanya merujuk pada terjadinya interaksi antara dua orang yang saling mengenal, tetapi bisa juga interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang asing, seperti interaksi antara pembeli dan penjual. Selanjutnya, contoh kasus hubungan interpersonal. Putu dan Daya adalah mahasiswa yang sama-sama berusia 19 tahun. Mereka kemudian satu sekolah di sebuah perguruan tinggi negeri. Pada masa kuliah tersebut, teman-teman banyak yang menganggap Putu adalah gadis cantik dan pintar di sekolah. Sedangkan Daya adalah seorang olahragawan yang tampan. Pandangan tersebut mempengaruhi pandangan diri keduanya. Karakteristik kehidupan sosial mewajibkan setiap individu untuk membangun sebuah relasi dengan yang lain, sehingga akan terjalin sebuah ikatan perasaan yang bersifat timbal balik dalam suatu pola hubungan yang dinamakan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal dalam arti luas adalah interaksi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. Komunikasi antar pribadi memiliki keunikan karena selalu dimulai dari proses hubungan yang bersifat psikologis, dan proses psikologis selalu mengakibatkan keterpengaruhan. Komunikasi antar pribadi bersifat kesetaraan atau kesamaan, yaitu pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Seperti dalam pernyataan tersebut bahwa Putu adalah gadis yang pintar, sedangkan Daya adalah seorang olahragawan. Selain itu, juga persepsi orang lain mempengaruhi pandangan Daya dan Putu terhadap satu sama lain. Setiap hari, Daya menjemput Putu dan Putu selalu memberikan yang terbaik buat Daya, sehingga mereka menjalin sebuah hubungan antar pribadi yang mendalam. Pengungkapan diri yang telah dilakukan Daya dan Putu telah dilakukan secara mendalam. Individu yang menjalin hubungan antar pribadi dapat menghayati perasaan yang dialami individu lainnya. Segala persahabatan yang mendalam dan sejati haruslah berdasarkan kepada pengungkapan diri dan kejujuran yang mutlak. Menurut Rahmat, dalam bukunya tahun 2000 memberi catatan bahwa terdapat 3 faktor dalam komunikasi antar pribadi yang menumbuhkan relasi antar pribadi yang baik, yaitu percaya. Secara ilmiah didefinisikan sebagai upaya mengandalkan perilaku orang lain untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dan dalam situasi yang penuh risiko. Adapun faktor utama yang menumbuhkan sikap percaya yaitu menerima, empati, dan kejujuran. Selanjutnya yaitu suportif. Dalam sikap yang mengurangi defensif dalam komunikasi. Orang yang bersikap defensif bila ia tidak menerima, tidak jujur, dan tidak empati. Selanjutnya adalah sikap terbuka, yaitu kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antar pribadi. Keterbukaan atau sikap terbuka sangat berpengaruh di dalam menghadapi hubungan antar pribadi yang efektif. Keterbukaan adalah pengungkapan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang dihadapi, serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan untuk memberikan tanggapan kita di masa kini tersebut. Nah,
Pada dasarnya, Daya dan Putu memiliki 3 faktor dalam komunikasi antar pribadi, sehingga tumbuh relasi antar pribadi yang baik dan mendalam. Setelah tahap perkenalan adalah tahap persahabatan. Seorang sahabat merupakan orang yang mempunyai kedudukan yang tertentu dalam hubungan antar pribadi. Daya dan Putu saling menempatkan satu sama lain menjadi sahabat karena mereka saling mengenal dengan baik. Mereka pun saling percaya dan menaruh harapan kepada satu sama lain sebagai seorang yang mempunyai perhatian. Pernyataan di atas diceritakan bahwa Daya dan Putu memiliki ketertarikan satu sama lain. Tahapan perkenalan tidak cukup, tetapi berlanjut pada tahapan persahabatan. Keduanya saling berbagi dan memberikan perhatian, sehingga pada akhirnya merasakan kecocokan dan banyak kesamaan. Sehingga dari situlah muncul hubungan interpersonal yang positif dan efektif.